Mengapa orang-orang di seluruh dunia menyebut kopi sebagai a cup of Java? Mengapa justru Java? Saya Marco Rossi, seorang ahli kopi asal Milano, Italia. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menjelajahi dunia untuk mencicipi kopi dari Brasil hingga Ethiopia, mencari secangkir kopi yang sempurna. Namun selalu ada yang kurang. Suatu hari, seorang roaster Belanda mengubah segalanya dengan satu kalimat. Jika kamu ingin kopi yang sesungguhnya, pergilah ke Jawa. Jawa? Pulau kecil di Asia Tenggara itu? Apa yang saya alami setelahnya benar-benar mengejutkan. Semua yang saya ketahui tentang kopi selama ini terbalik total. Apa yang saya temukan di pulau misterius itu? Mengapa sejak 400 tahun lalu seluruh dunia menyebut kopi sebagai Java? Dengarkan sampai akhir, dan Anda akan mengetahui kebenaran menakjubkan yang tersembunyi dalam secangkir kopi, serta dari mana kopi terbaik dunia sesungguhnya berasal. Selamat pagi, saya Marco Rossi, seorang konsultan kopi berusia pertengahan 40-an yang lahir dan besar di Milano, Italia. Cerita yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang kebenaran yang akhirnya saya temukan setelah petualangan kopi seumur hidup, yaitu tentang dari mana kopi terbaik dunia sesungguhnya berasal. Saya mencintai kopi. Bahkan, kata mencintai pun tidak cukup. Bagi saya, kopi adalah alasan hidup dan tujuan eksistensi. Setiap pagi saat membuka mata, hal pertama yang terlintas adalah kopi seperti apa yang akan saya minum hari ini. Sebagai orang Italia, kopi adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari, seperti bernapas. Aroma pekat dari moka pot ibu, intensitas espresso asli yang diminum sambil berdiri di bar lingkungan, kelembutan cappuccino yang dinikmati bersama teman-teman. Semua itu mengisi masa kecil saya. Namun saat dewasa, saya semakin tenggelam dalam dunia kopi yang lebih dalam. Bukan sekadar mengonsumsi kafein, tapi ingin mengembangkan kemampuan membedakan karakteristik unik setiap biji kopi dan perbedaan halus dalam rasa. Perubahan aroma sesuai tingkat roasting, perbedaan bodi sesuai metode ekstraksi, karakteristik terroir berdasarkan daerah asal. Saya ingin mengetahui semuanya. Di akhir usia 20-an, setelah mempelajari pertanian di universitas, saya bergabung dengan perusahaan konsultan kopi khusus. Dan memasuki usia 30-an, saya mulai secara serius mengunjungi perkebunan kopi di seluruh dunia. Saya memiliki satu keyakinan yang kuat. Saya akan menemukan kopi paling sempurna di dunia. Destinasi pertama adalah Brasil. Sebagai negara produsen kopi terbesar dunia, wilayah São Paulo memiliki perkebunan kopi yang terbentang tak berujung. Saya terpesona melihat kontainer-kontainer kopi yang berangkat dari Pelabuhan Santos. Betapa banyaknya kopi ini yang tersebar ke seluruh dunia dan bertanggung jawab atas pagi miliaran orang. Karakteristik kopi Brasil adalah keseimbangan di atas segalanya. Keasaman yang tidak terlalu kuat atau lemah, bodi yang lembut, aftertaste yang gurih, kopi yang sangat baik sebagai base untuk blending. Namun ada yang kurang, terlalu biasa. Tidak ada keistimewaan yang memberikan kesan mendalam. Selanjutnya saya pergi ke Kolombia. Kopi Kolombia yang ditanam di dataran tinggi pegunungan Andes memiliki daya tarik yang sangat berbeda dari Brasil. Keasaman yang cerah dan bersih, flavor yang terasa seperti buah-buahan, dan kesan manis yang tersisa di akhir. Terutama kopi dari wilayah Huila sangat mengesankan. Seorang petani yang saya temui di Kolombia berkata, "Kami sudah memelihara kopi di tanah ini selama 3 generasi. Buah dari pohon yang ditanam kakek dipetik oleh cucu. Dari kata-katanya saya bisa merasakan tradisi dan ketulusan yang terkandung dalam kopi Kolombia." Selanjutnya adalah Ethiopia, yang disebut sebagai asal-muasal kopi. Menurut legend, disinilah anak gembala bernama Kaldi pertama kali menemukan kopi. Sidamo, Yirgachev, Harar. Setiap wilayah memiliki kopi dengan kepribadian yang benar-benar berbeda. Karakteristik terbesar kopi Ethiopia adalah aroma floral. Aroma yang memberikan perasaan seperti berjalan di taman bunga, dan rasa kompleks seperti wine. Inilah bentuk asli kopi, pikir saya. Namun di saat bersamaan, terasa terlalu liar. Rasa alami yang belum dijinakkan. Saya juga mencoba kopi Kenya, Grade AA. Keasaman yang intens dan aroma buah, seperti blackcurrant, memang mengesankan,
tapi terasa terlalu stimulatif. Aroma smoky dari Antigua Guatemala, keseimbangan lembut Jamaica Blue Mountain, nuansa kacang-kacangan dari Kona Hawaii. Saya telah mengalami semua kopi premium dari berbagai belahan dunia. Namun yang selalu saya rasakan sama. Meskipun setiap kopi tersebut memang luar biasa, ada yang kurang. Seperti puzzle yang kehilangan potongan terakhir. Jadi saya selalu bergumam dalam hati. Ini bukanlah akhir dari dunia kopi. Selama 5 tahun mencicipi kopi dari berbagai negara, saya menjadi semakin selektif. Bahkan kopi yang dikatakan enak oleh orang awam tidak mudah memuaskan saya. Rekan-rekan Italia mengatakan pada saya setengah bercanda setengah serius. Marco, kamu sedang mencari kopi sempurna yang tidak ada, bukan? Tapi saya tidak bisa menyerah. Saya yakin di suatu tempat pasti ada kopi sempurna yang saya cari. Semangat dan rasa ingin tahu saya tentang kopi semakin bertambah dari hari ke hari. Saat itulah, secara kebetulan saya mendengar cerita menarik di sebuah roastery kopi spesial di Amsterdam. Pemilik roastery itu, seorang Belanda bernama Hendrik, berkata pada saya, Marco, jika kamu mencari kopi yang sesungguhnya, ada satu tempat yang terlewat. Ada tempat istimewa yang sudah kami Belanda perdagangkan sejak abad ke-17. Di mana? Jawa, tepatnya tempat yang disebut Indonesia. Saat itu saya merasa seperti dipukul keras di kepala. Indonesia, negara kepulauan di Asia Tenggara itu? Kalau bicara kopi, biasanya orang langsung memikirkan Amerika Selatan atau Afrika. Mengapa merekomendasikan negara Asia yang jauh dan asing itu? Hendrik melanjutkan penjelasannya. Pernahkah kamu berpikir mengapa kata Java berarti kopi? Itu bukan kebetulan. Sejak abad ke-17, kopi yang mempesona seluruh Eropa berasal dari sana. Kata-katanya sangat mengejutkan saya. Selama ini saya sudah berkeliling tempat-tempat yang saya anggap sebagai tanah suci kopi, tapi justru melewatkan wilayah yang menjadi sinonim kopi itu sendiri. Maret 2019, saya naik pesawat menuju Jakarta. Setelah penerbangan 12 jam, Indonesia yang saya datangi benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Udara hangat dan lembab yang terasa sejak dari bandara, dan aroma rempah-rempah, serta buah tropis yang tidak dikenal tercampur di dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.000 pulau. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali. Setiap pulau memiliki budaya, tradisi, dan kopi yang berbeda. Pemandu lokal bernama Adi menyambut saya. Pemuda Indonesia berusia awal 30-an ini berasal dari keluarga yang mengelola perkebunan kopi turun-temurun selama 3 generasi. Saat pertama bertemu, yang dia berikan pada saya adalah cairan hitam dalam gelas kertas kecil. Coba minum ini dulu. Saya minum kopi itu satu teguk dan terkejut. Ini adalah rasa yang benar-benar berbeda dari kopi manapun yang pernah saya minum. Pekat namun lembut, pahit namun manis, kompleks namun harmonis. Ini apa? Namanya kopi tubruk. Kopi yang diseduh dengan cara tradisional Indonesia. Caranya dengan menggiling biji kopi sangat halus, lalu merebus bersama gula. Saat itu saya sadar betapa terperangkapnya pemikiran saya tentang kopi dalam perspektif Barat selama ini. Indonesia memiliki budaya dan tradisi kopi mereka sendiri yang sudah berlangsung lama, dan itu adalah dunia yang benar-benar berbeda dari yang saya ketahui. Saat bergerak dari pelabuhan ke pusat kota, pemandangan di luar jendela terlihat mengagumkan. Pantai yang ditumbuhi pohon kelapa, tanah subur hasil gunung berapi, dan perkebunan kopi besar kecil di berbagai tempat. Semua ini terlihat seperti lingkungan yang optimal untuk budidaya kopi. Adi menjelaskan pada saya, negara kami berada tepat di bawah garis khatulistiwa, jadi suhu stabil sepanjang tahun. Ditambah lagi tanah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik kaya mineral. Dengan curah hujan yang tepat, kondisinya benar-benar sempurna untuk budidaya kopi. Lalu dia menambahkan, Pak Marco, jika ingin benar-benar mengetahui sejarah kopi, harus ke Pulau Jawa dulu. Di sana adalah tempat semua dimulai. Keesokan paginya, kami menuju perkebunan kopi di wilayah Jawa Barat yang berjarak 3 jam berkendara dari Jakarta. Perkebunan yang terletak di dataran tinggi 1.200 meter di atas permukaan laut itu seperti dunia lain. Kabut pagi mengepul di antara pohon-pohon kopi, dan kicauan burung memecah keheningan dalam pemandangan yang damai. Pemilik perkebunan, Kakek Bambang,
Meski berusia 70-an masih sehat dan kuat. Dia mengajak saya ke antara pohon-pohon kopi sambil menjelaskan satu persatu. Pohon-pohon ini ditanam oleh ayah saya. Sudah lebih dari 60 tahun, tapi masih berbuah bagus. Saya langsung memetik dan mencicipi buah kopi itu. Rasanya manis dengan sedikit asam seperti buah. Biji di dalam buah kecil inilah yang menjadi biji kopi yang kita kenal. Sore hari itu, untuk pertama kalinya saya minum Mandheling Sumatera dengan cara yang benar. Diseduh dari biji yang baru di roasting di tempat dengan metode brewing tradisional. Saat minum tegukan pertama, saya tidak bisa berkata-kata. Ini sangat berbeda dimensinya dari Mandheling yang pernah saya minum di Eropa. Body yang lembut namun intens. Flavor campuran dark chocolate dan kacang-kacangan. Dan aftertaste herbal dan rempah di akhir. Semuanya membentuk harmoni yang sempurna. Ini benar-benar berbeda dari Mandheling yang pernah saya minum? Adi menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Kopi yang diekspor ke Eropa sebagian besar kehilangan rasa aslinya karena transportasi dan penyimpanan jangka panjang. Ditambah lagi, yang untuk ekspor, kebanyakan grade komersial. Kopi yang benar-benar bagus, kami minum sendiri atau keluar dalam jumlah sangat sedikit melalui jalur khusus. Kata-katanya mengejutkan saya. Kopi-kopi yang selama ini saya anggap terbaik dunia, ternyata bukan yang asli? 2 hari kemudian, kami pindah ke wilayah Toraja di Pulau Sulawesi. Ini adalah salah satu daerah penghasil kopi premium di Indonesia. Pemandangan desa pegunungan dengan rumah-rumah tradisional suku Toraja sangat indah. Kesan pertama, kopi Toraja juga berbeda dengan Sumatera. Rasa yang lebih bersih dan halus, namun memiliki lapisan kompleks. Terasa aroma tanah dan kayu, tapi di saat bersamaan juga ada rasa manis buah dan aroma bunga. Petani lokal bernama Pak Samuel menjelaskan metode budidaya unik kopi Toraja. Kami sejak nenek moyang menanam pohon kopi bersama pohon lain, jadi pohon kopi tumbuh alami di bawah naungan. Dengan cara ini, buah matang perlahan dan menghasilkan rasa yang lebih dalam. Memang perkebunan kopi Toraja benar-benar berbeda dari yang saya lihat di negara lain. Bukan monokultur yang hanya menanam kopi, tapi kopi tumbuh berdampingan dengan berbagai tanaman di dalam hutan. Malam itu, menginap di rumah tradisional Toraja sambil minum kopi bersama penduduk lokal seperti mimpi. Minum kopi Toraja yang baru di-roasting di depan api unggun sambil mendengar cerita mereka. Nenek moyang kami menganggap kopi bukan sekadar tanaman biasa, tapi tanaman suci. Jadi saat menanam juga selaras dengan alam, dan saat mengolah juga dengan sepenuh hati. Saat itu saya bingung. Apakah yang selama ini saya minum bukan kopi sesungguhnya? Kopi produksi massal Brasil, branding komersial Kolombia, metode pengolahan primitif Ethiopia. Semua ini tiba-tiba terasa dangkal dan satu dimensi. Hari keempat perjalanan, kami menuju dataran tinggi Gayo di wilayah Aceh. Dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut ini adalah salah satu tempat penghasil kopi berkualitas tertinggi di Indonesia. Meski mengalami kerusakan besar akibat tsunami 2004, petani lokal dengan semangat pantang menyerah membangun kembali perkebunan kopi. Perkebunan kopi di wilayah Gayo benar-benar spektakuler. Pohon-pohon kopi yang terbentang, tak berujung dengan aliran sungai jernih di antaranya, dan gunung-gunung berapi yang terlihat jauh. Semua ini seperti lukisan. Pemilik perkebunan, Pak Hasan, menunjukkan buah kopi yang baru dipetik. Lebih besar dan warna merahnya lebih terang dari buah kopi biasa. Dia menunjukkan proses pengolahan buah-buah itu dengan cara tradisional satu persatu. Rahasia kopi Gayo ada pada iklim dataran tinggi ini dan metode pengolahan kami. Perbedaan suhu siang dan malam yang besar, dan sering berkabut membuat pohon kopi stres sehingga menghasilkan rasa yang lebih pekat. Dan akhirnya sampailah momen menentukan. Dia meletakkan secangkir kopi Gayo yang diseduh dengan penuh perhatian di depan saya. Dari cairan hitam dalam cangkir keramik kecil itu, menguar aroma kompleks yang belum pernah saya cium. Saya dengan hati-hati minum tegukan pertama. Saat itu, seperti ada halilintar yang meledak di dalam kepala saya. Rasa yang menyebar di mulut tidak bisa dibandingkan dengan kopi manapun yang pernah saya alami. Rempah dan aroma bunga, kakao dan kacang-kacangan, buah dan herbal.
Semuanya membentuk harmoni sempurna dan menciptakan flavor yang eksplosif. Saya duduk mematung di tempat itu untuk beberapa saat tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya bergumam, "Ini kopi tunggal yang seumur hidup saya cari." Pak Hasan tersenyum dan berkata, "Inilah kopi gayo yang sesungguhnya. Kami menyebutnya permata cair." Malam itu saya tidak bisa tidur. Rasa kopi yang saya minum siang itu terus muncul dalam ingatan. Perasaan haru karena akhirnya menemukan kopi sempurna yang saya cari selama lebih dari 20 tahun. Sekaligus waktu refleksi tentang betapa sempitnya sudut pandang saya terhadap kopi selama ini. Hari terakhir, kami kembali ke Pulau Jawa. Kali ini mengunjungi perkebunan kopi bersejarah di wilayah Jawa Barat. Ini adalah tempat yang sama di mana perusahaan Hindia Timur Belanda pertama kali memulai budidaya kopi besar-besaran pada abad ke-17. Di Museum Perkebunan, saya mengetahui fakta-fakta mengejutkan. Kopi yang ditanam di sini pada 1606 diekspor ke Amsterdam dan memicu demam kopi di seluruh Eropa, dan orang-orang Eropa saat itu menyebut kopi ini hanya sebagai Java. Pemandu lokal menjelaskan, dari abad ke-17 hingga ke-18, menu termahal dan termewah di semua coffee house Eropa adalah Java Coffee. Jadi, orang-orang secara alami menyebut kopi sebagai Java. Saat itu saya mengerti, mengapa orang di seluruh dunia menyebut kopi sebagai a cup of Java. Ini bukan sekadar slang atau bahasa gaul, tapi hasil dari sejarah 400 tahun. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa lain pun sama. Dalam bahasa Prancis Java, bahasa Jerman Java, bahasa Belanda Java. Akar dari semua ungkapan yang berarti kopi ini adalah Pulau Jawa di Indonesia. Sore hari itu, saya mencoba kopi Jawa tradisional yang ditanam dan diolah persis seperti cara abad ke-17. Memiliki daya tarik yang berbeda dari kopi dengan metode pengolahan modern. Bodi yang lebih berat dan pekat, flavor rustik yang kuat, terasa aroma tanah dan kayu. Inilah rasa yang mempesona Eropa dulu. Adi berkata pada saya, "Pak Marco, sekarang sudah mengerti kan? Bahasa kopi dunia sudah menjadi Indonesia. Meski Brasil atau Kolombia memproduksi sebanyak apapun, orang di seluruh dunia masih menyebut kopi sebagai Java." Setelah seminggu di Indonesia berakhir dan dalam perjalanan pulang ke Italia, saya singgah di beberapa kota. Kopi yang saya minum di Bandara Changi, Singapura, espresso di Cafe Charles de Gaulle, Paris, latte di Starbucks Heathrow, London. Kopi apapun yang saya minum, yang tersisa dalam ingatan, hanya flavor yang dalam dan kompleks yang saya alami di Indonesia. Setelah tiba di Milano, saya mampir ke bar espresso lingkungan yang biasa saya datangi. Giuseppe, barista yang sudah saya kenal lebih dari 20 tahun, menyambut saya dengan hangat. "Marco, lama tidak ketemu. Kamu habis pergi kemana lagi?" "Baru dari Indonesia." "Ah, negara Asia Tenggara itu? Kamu minum kopi di sana juga?" Saya memesan espresso seperti biasa. Tapi saat minum tegukan pertama, saya merasa aneh. Meski jelas, ini biji yang sama, mesin yang sama, barista yang sama, entah mengapa terasa hambar dan satu dimensi. Malam itu di rumah saya tenggelam dalam pikiran untuk waktu lama. Pengalaman di Indonesia memberikan saya kejutan yang lebih dari sekadar menemukan kopi enak. Itu adalah pengalaman yang mengubah total persepsi saya tentang kopi. Kopi bukan sekadar minuman untuk mengonsumsi kafein. Itu adalah karya seni kompleks, di mana tanah dan iklim, budaya dan tradisi, sejarah dan ketulusan semua melebur dalam satu cangkir. Dan puncak seni itu ada di Indonesia. Mulai minggu depan, saya mengusulkan proyek baru di perusahaan. Mengenalkan keunggulan kopi Indonesia ke Eropa, dan membangun sistem perdagangan langsung untuk mengimpor kopi Indonesia berkualitas benar-benar bagus. Marco, apa kopi Indonesia itu benar-benar sebagus itu? Rekan-rekan perusahaan meragukan, tapi saya yakin, siapapun yang pernah minum kopi Indonesia, yang sesungguhnya pasti tidak akan ragu. 6 bulan kemudian, saya membuka coffee shop spesial kecil di pusat kota Milano. Namanya Java Heritage. Kafe yang hanya menggunakan biji premium langsung impor dari Indonesia. Sejak hari pembukaan reaksinya luar biasa. Pelanggan tetap yang biasanya tertarik pada kopi satu persatu, datang mencoba kopi Indonesia dan semua terkejut. "Marco, ini benar-benar kopi. Selama ini aku minum apa?"
Kritikus kuliner terkenal Italia, Dr. Francesco juga datang. Setelah minum kopi Gayo satu teguk, dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Ini revolusi, rasa yang membuka cakrawala baru bagi budaya kopi Italia. 3 bulan kemudian majalah kulinernya memuat artikel khusus tentang kopi Indonesia. Judulnya, Mencari Cawan Suci Kopi yang Hilang, Penemuan Kembali Indonesia. Dalam artikel itu dia menulis, produksi massal Brasil, branding komersial Kolombia, daya tarik primitif Ethiopia, semua ini jelas berkontribusi pada industri kopi. Tapi jika ingin menemukan bentuk sempurna kopi yang sesungguhnya, harus ke Indonesia. Di sana ada kopi yang menggabungkan sempurna kedalaman sejarah 400 tahun dengan kecanggihan teknologi modern. Setelah artikelnya terbit, minat pada kopi Indonesia meledak di seluruh Eropa. Coffee shop spesial di Paris, London, Berlin, Amsterdam berlomba mencari biji Indonesia. Melihat tren ini, saya semakin sadar. Yang saya temukan bukan sekadar kopi baru. Itu adalah bentuk asli kopi, yaitu esensi kopi yang sesungguhnya. 2020, saat seluruh dunia mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19, saya memulai proyek baru. Membuat film dokumenter yang berisi sejarah dan budaya kopi Indonesia. Mengunjungi Indonesia lagi, kali ini saya melakukan liputan yang lebih mendalam. Meneliti dokumen-dokumen perusahaan Hindia Timur Belanda abad ke-17 di Museum Nasional. Mengunjungi perkebunan kopi tua, dan mendengar cerita keluarga yang menanam kopi turun-temurun 3-4 generasi. Dalam prosesnya, saya menemukan fakta-fakta mengejutkan. Pada 1770-an, kopi termahal di Coffee House Amsterdam disebut Java Royal dan diperdagangkan dengan harga 5 koin perak yang fantastis. Jika dikonversi ke nilai sekarang, lebih dari 100 euro per cangkir. Juga, kopi yang diminum Voltaire setiap hari di Cafe Prokop Paris pada abad ke-18 adalah kopi Jawa, dan kopi yang diminum Beethoven setiap pagi dengan menghitung tepat 60 biji juga kopi Jawa. Di Coffee House Edward Lloyd di London, tempat dimulainya pasar asuransi Lloyd, menu utamanya juga kopi Jawa. Pedagang membahas asuransi laut sambil minum kopi Jawa, dan ini menjadi asal mula pasar asuransi terbesar dunia saat ini. Merangkum semua fakta sejarah ini, saya sampai pada satu kesimpulan. Pencerahan Eropa, perkembangan industri keuangan modern, penyebaran budaya kafe, di pusat semua ini ada kopi Indonesia. 2021, film dokumenter saya, Java, Pulau yang Membangunkan Dunia, meraih penghargaan khusus kategori dokumenter di Festival Film Venice. Dalam upacara penyerahan penghargaan saya berkata, dokumenter ini bukan sekadar cerita tentang kopi. Ini adalah cerita tentang bagaimana budaya dan tradisi suatu negara mempengaruhi seluruh dunia, dan menunjukkan bahwa pengaruh itu masih berlanjut hingga hari ini. Akhir tahun itu, saya menerima surat pengangkatan sebagai Duta Persahabatan Budaya dari pemerintah Indonesia. Pengakuan atas kontribusi dalam mengenalkan budaya kopi Indonesia ke Eropa. Tapi yang lebih bermakna bagi saya adalah pertemuan dengan barista-barista muda Indonesia. Barista muda di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, menggabungkan teknik kopi Indonesia tradisional dengan teknologi ekstraksi modern untuk menciptakan kopi dimensi yang benar-benar baru. Yang sangat mengesankan adalah luwak espresso yang dibuat barista muda di Bali. Mengekstrak kopi luwak, kopi termahal dunia, dengan mesin espresso, dan rasanya benar-benar memukau. Kami meneruskan tradisi nenek moyang, sambil menciptakan budaya kopi yang sesuai zaman baru. Dari kata-kata mereka, saya melihat masa depan kopi Indonesia. Kelahiran budaya kopi yang benar-benar baru dengan menambahkan teknologi modern dan kreativitas pada tradisi 400 tahun. Sekarang tahun 2022, saya secara berkala menulis artikel di berbagai majalah kopi Eropa dan selalu menyampaikan pesan yang sama. Kuantitas Brasil, keasaman Kolombia, tradisi Ethiopia, keseimbangan Jamaika, semuanya luar biasa. Tapi puncak kopi adalah Indonesia. Ini bukan masalah selera pribadi. Ini adalah klaim yang memiliki dasar objektif. Pertama, dasar historis. Fakta bahwa kata kopi itu sendiri berasal dari nama Pulau Jawa Indonesia tidak bisa dibantah. Menyebut kopi sebagai Java dalam bahasa manapun di dunia adalah bukti sejarah 400 tahun.
Kedua, dasar kualitas. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memproduksi kualitas tertinggi, baik Arabica maupun Robusta. Body Mandheling Sumatera, kompleksitas Toraja, flavor Gayo, keunikan luwak, tidak ada yang kurang. Ketiga, dasar budaya. Indonesia bukan hanya menanam kopi, tapi memiliki budaya hidup bersama kopi. Perkebunan keluarga turun-temurun, 3-4 generasi, pelestarian metode pengolahan tradisional, dan harmoni dengan teknologi modern. Semuanya sempurna. Terakhir, dasar masa depan. Pertanian berkelanjutan, perdagangan adil, perlindungan lingkungan. Indonesia menunjukkan arah yang harus dituju industri kopi masa depan. Hari ini pun saya menyeduh kopi Indonesia di kafe saya di Milano sambil berpikir bahwa secangkir ini bukan sekadar minuman, tapi hadiah paling berharga yang diberikan negara bahari dengan 17.000 pulau kepada dunia. Setiap pagi saat menyeduh kopi Gayo, saya teringat fajar berkabut di dataran tinggi Aceh dan senyum hangat Pak Hasan. Saat menyeduh kopi Toraje, saya teringat kebijaksanaan nenek moyang yang diceritakan Pak Samuel. Saat menyeduh Mandheling, saya teringat tanah vulkanik Sumatera dan pohon-pohon kopi yang tumbuh di sana. Dan setiap kali pelanggan pertama kali minum kopi Indonesia dan mata mereka membulat karena terkejut, saya yakin kopi terbaik dunia pasti tumbuh dari tanah Indonesia. Kemarin juga seorang turis Prancis setelah minum kopi Toraja berkata, "Ini bukan kopi, tapi puisi dalam bentuk cair." Itulah dia. Kopi Indonesia melampaui sekadar minuman menjadi karya seni. Mahakarya yang melebur kedalaman sejarah 400 tahun, keragaman 17.000 pulau, dan jiwa kerajinan yang diturunkan turun-temurun dalam satu cangkir. Kekuatan yang membangunkan dunia, itu pasti datang dari Indonesia. Dan kekuatan itu akan terus berlanjut hari ini, besok, dan selamanya. Hari ini pun saya mengangkat cangkir sambil menyatakan, kopi terbaik dunia, tumbuh dari tanah Indonesia. Bagi Anda yang mencintai kopi, saya akan berterima kasih jika Anda berbagi episode tentang kopi melalui subscribe dan komentar.